Kisah cinta Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto terungkap dari orang-orang dekat mereka. Salah satunya diungkapkan ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo. Hal itu dituangkan begawan ekonom itu dalam buku Sumitro bertajuk, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan Soeharto yang terbit pada tahun 2000. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada Mei 1983. Saksi pernikahan itu yakni mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Berikut fakta-fakta menariknya. 1. Pacaran 2 tahun. Prabowo dan Titik Soeharto berpacaran hampir 2 tahun. Titik Soeharto bukanlah cinta pertama Prabowo. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik Soeharto sebagai pacarnya. Prabowo mengatakan bahwa Titik Soeharto merupakan salah satu murid Sumitro. Sumitro pun berpesan khusus kepada Prabowo. "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu," tulis Sumitro dalam buku tersebut. 2. Melamar. Ibu Titik Soeharto, Tin Soeharto, mendekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan anaknya. Tak berapa lama setelah itu datang Cho Ahok Sui, orang kepercayaan Probo Sutejo, untuk mendorong Sumitro segera meresmikan hubungan Prabowo dan Titik. Sumitro saat itu masih bingung. Dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Ya, nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Sumitro akhirnya datang melamar istri untuk anaknya itu. Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto kala itu, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Singkat cerita, keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Terlebih Ibu Tin, kala itu terlihat amat bahagia. 3. Punya satu anak. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memiliki anak sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Didit yang tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, sekarang tinggal di Paris. Didit berprofesi sebagai seorang desainer. 4. Hubungan besan merenggang karena politik. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, daripada dia harus munafik. Namun keluarga Soeharto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut. Saat Lebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Butin, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka, dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR Darsono yang tak lain lawan politik Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat merah telinga Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Padahal masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis, yang ditandai semakin sukarnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik maka Titik Soeharto akan datang menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan dari Titik tak pernah digubris Sumitro. 5. Pisah. Puncaknya adalah peristiwa lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Cendana marah karena menganggap Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR, DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Siti Hardianti Hastuti, Tutut, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamiek, dituliskan dalam buku itu marah-marah kepada Prabowo. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR, DPR?" Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu. Tanggal 25 Mei 1998 Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP, bahkan karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru, demikian yang tertulis di buku tersebut. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah.
Namun tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. 6. Sempat dikabarkan akan rujuk. Kemesraan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Saat ditanya apakah akan rujuk, Titik hanya tertawa. Jelang pendaftaran Pilpres 2019, Titik dan Prabowo saling memposting foto kenangan lama. Namun Titik enggan menjawab pasti ketika dikonfirmasi. Hahaha, tawa Titik menyambut pertanyaan soal rujuk dengan Prabowo. Saat Prabowo Subianto mendaftar sebagai capres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018, Titik ikut menemani. Ia datang dalam kapasitas perwakilan dari Partai Berkarya yang turut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019. Prabowo sempat menyapa Titik saat memberikan sambutan usai mendaftar. Para pendukung Prabowo yang ada di ruang pendaftaran menggoda keduanya. Titik pun bercerita, Prabowo sempat datang ke keluarga Cendana usai deklarasi Capres pada 9 Agustus 2018. Prabowo meminta dukungan ke keluarga Presiden RI kedua itu. 7. Bergabung ke Gerindra. Lama tidak terdengar sejak Pilpres 2019, kini ketika Prabowo maju lagi di Pilpres 2024, publik dikejutkan dengan kabar bergabungnya Titik ke Partai Besutan Prabowo. Tak hanya didaftarkan sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum, pemilu 2024, Titik juga didapuk sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Para pendukung Prabowo sendiri berharap, keduanya bisa kembali rujuk, agar jika nantinya Prabowo terpilih sebagai Presiden RI, ia bisa didampingi ibu negara. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.